Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini diantaranya menjelaskan pelajar yang dicari Islam. Kedua, mendefinisikan perkelahian dan tawuran pelajar, faktor penting adanya perkelahian pelajar, ikhtiar mencegah perilaku menyimpang, dan penanganan pelajar yang menyimpang. Ketiga, mendefinisikan pengertian khamar berdasarkan telaah Quran Surah Al-Maidah 90-91 dan sikap terhadap khamar. Dan yang keempat, menjelaskan narkoba ditinjau dari Islam. Narkoba ditinjau dari hukum Indonesia. Pengertian, berbagai jenis narkoba yang disalahgunakan, penyalahgunaan narkoba, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dalil tentang perkelahian terdapat dalam hadis riwayat Muslim dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Pengertian perkelahian antar pelajar. Perkelahian atau berkelahi berarti bertengkar dengan disertai adu kata-kata atau adu pengertian. Perkelahian antar pelajar adalah perselisihan yang terjadi antara dua orang atau kelompok. Nah, adapun faktor-faktor yang memicu perkelahian antar pelajar, diantaranya faktor lingkungan sekolah dan tempat tinggal, faktor keluarga, terpengaruh media, dan tidak bisa mengontrol diri. Ada beberapa upaya untuk mencegah perkelahian antar pelajar. Di antaranya, menambah kegiatan keagamaan di sekolah, mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat, memperkuat persaudaraan dan kasih sayang, patroli polisi diintensifkan pada jam pulang sekolah, guru mengintensifkan bimbingan konseling dan dialog dengan pelajar. Perlunya pengawasan orang tua atas kegiatan anaknya, menyadarkan pelajar tentang dampak buruk dari perkelahian, dan pemberian sanksi yang tegas terhadap perilaku tawuran. Adapun akibat perkelahian antar pelajar, di antaranya terputusnya tali silaturahim, merusak citra baik budi pelajar, merusak nama baik sekolah sebagai lembaga pendidikan, terganggunya proses belajar mengajar, timbulnya kecemasan dan keresahan masyarakat di lingkungan, dan adanya korban luka maupun meninggal. Ada pun beberapa manfaat menjauhi perkelahian antar pelajar. Di antaranya, dicintai oleh Allah dan Rasul, akan mempunyai banyak teman, menjaga nama baik diri sendiri dan sekolah, menjaga fasilitas umum, dan menjaga ketentraman dan kedamaian lingkungan sekolah dan masyarakat. Terdapat pula kriteria pelajar yang baik. Di antaranya, selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan, menjaga silaturahmi dengan teman-teman, selalu mematuhi peraturan sekolah, selalu mendengarkan yang disampaikan guru, dan tidak mudah tersinggung dan berpikir positif. Kita masuk pada pembahasan minuman keras. Dalil tentang minuman keras dibahas dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 219 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91. Masuk pada pengertian minuman keras adalah minuman yang mengandung senyawa alkohol atau etanol sehingga mempunyai sifat khamar atau memabukkan. Penyebab haramnya minuman keras. Yang pertama, memabukkan. Kedua, termasuk perbuatan keji. Ketiga, termasuk dalam dosa besar. Dan yang keempat, perbuatan yang menyebabkan banyak mudarat. Akibat minuman keras,
dapat menimbulkan berbagai gangguan fisik dan menimbulkan gangguan jiwa. Adapun upaya mencegah mengonsumsi minuman keras, di antaranya mendekatkan diri kepada Allah, menjaga diri dari hal yang merusak dan tidak berguna, membedakan mana yang bermanfaat dan mudarat, mengutamakan kesehatan, mengingat kerugian akibat minuman keras, dan selektif dalam memilih teman. Adapun manfaat menjauhi minuman keras, tentunya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari perbuatan keji dan murka Allah, terhindar dari penyakit yang diakibatkan dari minuman keras, terhindar dari sifat boros dan menghambur-hamburkan uang, dan terakhir, hidup akan lebih bermanfaat. Baik, kita akan masuk pada pembahasan narkoba. Dalil tentang narkoba terdapat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Narkoba merupakan zat yang dimasukkan dalam tubuh seseorang dengan berbagai cara dan menimbulkan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, dan timbulnya daya rangsang. Jenis-jenis narkoba. Ada narkotika golongan 1, diantaranya ada ganja, opium, dan tanaman koka, yang berpotensi menimbulkan efek kecanduan. Selanjutnya, narkotika golongan 2, diantaranya morfin, alfa-prodina, dan lainnya, yang dimanfaatkan sebagai resep dokter dengan takaran yang tepat, menimbulkan ketergantungan. Yang ketiga, narkotika golongan 3. Risiko ketergantungan ringan dan banyak digunakan sebagai pengobatan dan terapi. Adapun beberapa upaya menghindari narkoba. Yang pertama, tentunya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan hambanya untuk mengonsumsi narkoba. Kedua, mengetahui dan menyadari bahwa narkoba membawa dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan. Ketiga, memiliki pendirian teguh dan selektif memilih teman. Adapun faktor-faktor penyalahgunaan narkoba. Pertama, keinginan untuk mencoba dan tampil beda. Kedua, agar lebih percaya diri. Ketiga, sebagai gaya hidup atau lifestyle. Keempat, pengaruh lingkungan. Dan yang kelima, salah pergaulan. Adapun beberapa akibat penyalahgunaan narkoba. Dampak terhadap fisik, seperti gangguan pada sistem saraf dan membuat penggunanya kejang-kejang, halusinasi dan hilang kesadaran, sering sakit kepala, mual, susah tidur, dan lainnya. Adapun dampak terhadap psikis, seperti sulit berkonsentrasi, perasaan lebih kesal dan tertekan, lambat ketika bekerja, ceroboh, dan sering tegang serta gelisah. Dan yang terakhir menyebabkan kematian karena overdosis. Selanjutnya, manfaat menjauhi narkoba, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari perbuatan keji dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh penggunaan narkoba, dan yang terakhir, memiliki pergaulan yang baik dan di masyarakat. Kita masuk pada kesimpulan. Perkelahian antar pelajar, narkoba, dan mengonsumsi miras adalah perbuatan yang menyebabkan banyak mudarat bagi diri sendiri dan orang lain. Ketiga perbuatan tersebut juga sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mendatangkan murka Allah. Mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat, selektif dalam memilih teman, mengeratkan persaudaraan, dan kasih sayang serta mengingat dampak buruk dari hal-hal tersebut merupakan upaya pencegahan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat. Terima kasih. Sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.